Kejutan besar, begini pernyataan sangat cerdas dan berani Maarten Paes jelang Timnas Indonesia versus Irak. Semua fans Timnas Indonesia bisa sangat bahagia sekaligus merinding mendengarnya. Begini kronologi sebenarnya. Shin Tae-yong akhirnya sadar dan panggil Elkan Bagot usai Jay Itzes absen saat laga uji coba Indonesia versus Tanzania tanggal 2 Juni nanti jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah fakta sebenarnya. Luar biasa tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir di luar dugaan buat keputusan sangat hebat untuk keselamatan Timnas Indonesia yang sudah berkumpul di Jakarta hari ini. Bisa bikin semuanya takjub melihatnya. Begini faktanya. Pagi-pagi bisa sangat menggemparkan publik di dunia. Pengakuan jujur Menpora Dito soal jadwal naturalisasi Jans Ravens dan Calvin Verdong sampai rela berkorban begini demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Kejutan besar, begini pernyataan sangat cerdas dan berani Maarten Paes jelang Timnas Indonesia versus Irak. Semua fans Timnas Indonesia bisa sangat bahagia sekaligus merinding mendengarnya. Begini kronologi sebenarnya. Kiper FC Dallas Maarten Paes menjadi pusat perhatian menjelang laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Maarten Paes mengungkapkan perasaannya dengan tegas. Tidak ada waktu untuk menyesal, lanjut ke berikutnya, tulisnya disertai foto-foto saat membela FC Dallas. Unggahan ini langsung mengundang spekulasi dari netizen. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini terkait dengan kabar terbaru dari Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS yang kabarnya telah menyetujui permintaan Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI beberapa waktu lalu. Ketegangan semakin meningkat karena latihan perdana Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung hari ini. Apakah Maarten Paes akan muncul secara tiba-tiba di Indonesia? Kita tunggu saja kelanjutannya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Maarten Paes akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia dalam waktu dekat? Berikan komentar kalian di bawah. Shin Tae-yong akhirnya sadar dan panggil Elkan Bagot usai Jay Itzes absen saat laga uji coba Indonesia versus Tanzania tanggal 2 Juni nanti jadi harapanku sekarang. Di sisi lain inilah fakta sebenarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mungkin perlu mempertimbangkan memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni 2024. Ini terutama penting mengingat absennya Jay Itzes, bek tengah andalan yang akan sibuk dengan klubnya, Venezia. Itzes telah berhasil membawa Gli Arancione Roverdi lolos ke final playoff Serie B, di mana mereka akan menghadapi Cremonese dalam format kandang dan tandang untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia. Dengan kekurangan personil di lini pertahanan, Shin Tae-yong mungkin harus mempertimbangkan untuk memasukkan kembali Elkan Bagot ke dalam skuad. Bagot yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2024 bisa menjadi solusi yang solid. Meskipun hanya untuk laga melawan Tanzania, kehadiran Bagot dapat memberikan kekuatan tambahan di lini belakang Timnas Indonesia. Selain itu, situasi ketiadaan Itzes dan ketidakpastian ketersediaan Hubner membuat Bagot yang tidak memiliki agenda hingga Ipswich Town melaksanakan pramusim pada Juli mendatang menjadi opsi yang sangat baik. Keberadaannya bisa sangat membantu Timnas Indonesia menghadapi tantangan yang ada. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Elkan Bagot layak mendapatkan kesempatan kedua di Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Luar biasa tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir di luar dugaan buat keputusan sangat hebat untuk keselamatan Timnas Indonesia yang sudah berkumpul di Jakarta hari ini. Bisa bikin semuanya takjub melihatnya. Begini faktanya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pengetatan pengamanan hotel tempat Timnas Indonesia menginap adalah permintaan khusus dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi dan kenyamanan para pemain. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Thohir karena beliau melihat hal ini sangat penting. Dulu saat Timnas Argentina datang ke sini, kami juga menerapkan standar yang sama, kata Arya. Pengamanan ini berdasarkan pengalaman tim Pak Erick dari Inter Milan yang juga digunakan untuk Timnas Argentina. Meskipun sekarang tidak seketat itu, kami berharap pengamanan untuk Timnas Indonesia tetap lebih baik sehingga para pemain bisa beristirahat dengan lebih baik. Kami bekerja sama dengan pihak hotel dan kepolisian. Arya juga menambahkan bahwa pengalaman dari beberapa laga tandang sebelumnya membuat PSSI memutuskan untuk menggandakan keamanan. Kami memang memperketat pengamanan Timnas, ini berdasarkan pengalaman sebelumnya yang banyak mendapat keluhan, jelasnya. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji yang dihubungi secara terpisah juga menegaskan hal yang sama. Ya, keamanan hotel Timnas Indonesia diperketat demi kenyamanan pemain, pelatih, dan para staf, kata Sumarji. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah ini akan membantu meningkatkan performa Timnas Indonesia di lapangan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pagi-pagi bisa sangat menggemparkan publik di dunia. Pengakuan jujur Menpora Dito soal jadwal naturalisasi Jens Ravens dan Calvin Verdonk sampai rela berkorban begini demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Segera dan penting untuk Timnas. Menpora akan ungkap nasib naturalisasi dari Calvin Verdonk dan Jens Ravens untuk dibahas di DPR. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Dito Aryo Tejo akan berusaha mencari konfirmasi soal jadwal sidang dari naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Ravens di Komisi I3 dan ex-Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada Selasa 28/5/2024. Dengan begitu bakal diketahui apakah Calvin Verdonk dan Jens Ravens bisa membela Timnas Indonesia di lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau tidak. Di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan. Tapi ya semoga ini bisa kekejar buat Irak maupun yang 11 Juni dalam kurung lawan Filipina, ujarnya. Berdasarkan keterangan Dito Aryo Tejo, kini proses naturalisasi sudah masuk ke DPR. Terbaru berkas naturalisasi 2 pemain kelahiran Belanda itu telah dibahas oleh pimpinan DPR komisi terkait. Oh iya, jadi tadi saya juga berkoordinasi dengan DPR dari Bu Ketua dalam kurung Puan Maharani, hari ini udah dirapatkan internal di DPR di jajaran pimpinan ketua, ujar Dito Aryo Tejo. Dito yakin bahwa DPR tidak akan menghambat naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Ravens, yaitu kami sedang menunggu jadwal sidang di Komisi I3 dan X. Ucap politisi Partai Golongan Karya Golkar itu, tapi ya kita sangat memahami. Pastinya DPR juga banyak yang diprioritaskan dan diurus. Tapi saya rasa kita melihat DPR juga sudah memprioritaskan agenda naturalisasi, ujarnya.